bagi kita semua. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Selawat serta salam kita ucapkan kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang membawa umat manusia kepada jalan kebenaran. Yang terhormat Miss Alfia SPD MPD selaku Ibu Kepala Sekolah SMP Citra Insani, yang terhormat Miss Astri SPD selaku Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP Citra Insani, serta teman-teman yang saya banggakan. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang, apabila sudah kenal jangan terlalu sayang. Maka dari itu, perkenalkan, nama saya Irtina Syabiara Fifa, siswi dari kelas 9A. Pisau di dapur harus diasah supaya tajam dan jadi kuat. Belajar harus tanpa kenal lelah agar dapat ilmu yang bermanfaat. Pantun tersebut menggambarkan betapa pentingnya usaha kita dalam belajar. Apabila kita melakukan kegiatan positif tersebut, tak hanya menguntungkan diri sendiri di masa depan, tapi juga akan membangun generasi emas bagi bangsa Indonesia. Di era globalisasi ini, Indonesia mengalami banyak sekali perubahan pasca pandemi. Salah satunya adalah tindakan peralihan dari kurikulum 2013 menjadi kurikulum Merdeka. Oleh karena itu, di kesempatan ini saya akan berbicara mengenai pelajar dalam pengembangan kurikulum Merdeka. Hadirin yang berbahagia, kurikulum Merdeka diluncurkan pada tahun 2022 oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI setelah melakukan evaluasi pada kurikulum 2013. Kurikulum Merdeka dirancang dengan konsep yang bertujuan untuk memberikan kebebasan terhadap para peserta didik agar dapat membangkitkan semangat belajar kembali setelah melalui masa pandemi, sehingga para pelajar dapat mengembangkan cara belajar mereka secara mandiri. Konsep kurikulum tersebut mendorong para peserta didik untuk lebih aktif dalam pembelajaran yang telah dilalui. Dengan begitu, para peserta didik tidak lagi mengikuti kurikulum yang telah disusun oleh pemerintah secara pasif, namun para peserta didik diberikan hak untuk menentukan cara belajar yang sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Dengan kurikulum tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan mengembangkan kreativitas serta inovasi dalam dunia pendidikan di Indonesia. Hadirin yang berbahagia, pelajar dalam pengembangan kurikulum Merdeka saat ini nyatanya masih memerlukan beberapa evaluasi. Di antaranya yaitu yang pertama, kurangnya kesiapan yang secara matang dari guru, siswa, sekolah, dan lain-lain dalam mengimplementasikan kurikulum yang baru ini. Dan juga yang kedua, sistem pengajaran yang belum terencana dengan rinci. Walaupun begitu, kekurangan tersebut tidak dapat membuat para peserta didik terhambat untuk mencoba beradaptasi lebih baik lagi dalam kurikulum terbaru ini. Meski pelajar di Indonesia ini diberikan kebebasan oleh pemerintah dalam kurikulum saat ini, tentu saja mereka tak luput dari nilai konteks profil pelajar Pancasila yang wajib diamalkan sebagai seorang pelajar. Di antara lain, gotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, berakhlak mulia, dan juga menerapkan kebiasaan mandiri. Maka dari itu, kita sebagai generasi penerus bangsa Indonesia harus kerap menerapkan kewajiban itu di kehidupan sehari-hari. Hadirin yang berbahagia, menurut pendapat saya mengenai proses belajar dan pengembangan kurikulum Merdeka ini sebenarnya masih terdapat kekurangan, karena penerapan kurikulum Merdeka ini tentu saja perlu dilihat terlebih dahulu kemampuan dari para pelajar yang ada di Indonesia. Dengan begitu dapat disimpulkan nantinya apakah para pelajar ini dapat berpikir secara aktif, kritis. Tapi tentu tidak, karena tidak semua para pelajar dapat seperti itu. Sehingga para pemerintah dapat memberikan kurikulum secara bertahap, sehingga para pelajar tidak merasa terbebani secara berlebihan. Kemudian, namun sebagai generasi penerus bangsa Indonesia harus terus menunjukkan segala keterampilan kita dalam mengembangkan berbagai inovasi dan kreativitas. Maka dari itu, marilah kita
kita sebagai generasi emas bagi bangsa Indonesia untuk mengembangkan keterampilan, kreativitas, dan inovasi sesuai kemampuanmu sebagai generasi emas penerus bangsa Indonesia. Tinggi badan amat semampai, petani pergi mengambil talas, rajin belajar maka pandai, semangat terus jangan malas. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan